Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan YouTube channel Hendra Nusaputra. Pada video kali ini saya akan kembali membagikan tutorial aplikasi AI khususnya untuk aplikasi ChatGPT. Di mana sebelumnya saya sudah menunjukkan beberapa video terkait tutorial fitur ChatGPT yang bisa kita manfaatkan. Nah, kali ini saya akan tunjukkan lagi manfaat yang sangat-sangat bagus kita coba praktekkan, apalagi kita seorang dosen. Nah, ini ditujukan untuk pemanfaatan kita sebagai dosen selaku dosen penguji seminar proposal ataupun dosen penguji seminar komprehensif. Artinya kita selaku dosen akan melakukan sebuah pemeriksaan terhadap proposal tersebut, kita koreksi dulu baru kita akan bisa memberikan masukan ya kepada mahasiswa yang akan kita seminarkan. Nah, tentunya kita akan perlu waktu ya dalam membaca proposal tersebut ya, berupa proposal hard copy-nya. Nah, di sini saya akan tunjukkan bagaimana cara mudah, cara cepat kita memanfaatkan sebuah aplikasi ini untuk membantu kita dalam mengoreksi, dalam menganalisis proposal mahasiswa. Kita butuh sebuah file yang akan kita upload dan biarkan ChatGPT menganalisisnya. Nah, pastinya ini menarik dan sangat membantu. Nah, bagaimana penjelasannya? Silakan simak pada video berikut ini. Baik, kita mulai tutorialnya. Seperti biasa, kita akan gunakan aplikasi ChatGPT versi premium ya, atau versi pro atau versi yang 4.0 ya. Di sini sudah ada versi juga 4, di sini ada versi 4.0. Artinya ini ChatGPT yang berbayar yang akan kita gunakan. Nah, bagi kawan-kawan yang menggunakan ChatGPT versi gratis, nah ini mungkin tidak bisa diikuti ya, karena yang saya tunjukkan fiturnya ada di ChatGPT versi berbayar. Nah, tapi jangan khawatir bagi kawan-kawan yang ingin punya akun ChatGPT yang pro atau berbayar ini, nah silakan dibeli dulu ya supaya bisa dipraktekkan ya. Nah, untuk cara membeli akun ChatGPT ini, nah, saya sudah tunjukkan bagaimana cara pembelian akun ChatGPT yang versi Pro ini pada video sebelumnya. Jadi silakan disimak dulu video saya terkait cara pembelian akun ChatGPT ini. Tapi jangan khawatir ya, artinya ChatGPT yang digunakan ini, yang saya memanfaatkan ini tidak mahal ya. Saya belinya cuma 25.000 ya untuk 1 bulan. Nah, artinya akunnya akun share, saya beli di Shopee. Nah, silakan disimak saja cara pembeliannya ya supaya memudahkan kawan-kawan semuanya. Oke, bagi yang sudah silakan diikuti. Nah, kali ini kita akan coba masukkan dulu file proposal dari mahasiswa tersebut. Jadi pada versi berbayar ini ada menu ya untuk bisa kita upload file di sini. Nah, artinya nanti kita masukkan file ke dalam ChatGPT ini, nanti kita akan perintahkan dia untuk mengolah atau menganalisis ya dokumen kita tersebut. Tentunya harus kita berikan prompt atau pesan yang atau perintah untuk bisa dia kerjakan ya sesuai dengan sasaran kita. Oke, kita mulai. Jadi kawan-kawan siapkan dulu file proposalnya. Jadi tipsnya adalah biasanya kalau kita dalam menguji mahasiswa, kita punya jadwal untuk menguji proposal mahasiswa, mahasiswa pasti akan mengantarkan dokumen hard dari proposal tersebut atau KTI tersebut. Nah, intinya kita perlu sebuah file. Nah, silakan minta saja ke mahasiswa itu sebuah file yang dari konversi KTI atau skripsinya tersebut, sehingga kita bisa gunakan ya untuk analisisnya di sini. Nah, jadi kita upload. Saya sudah punya file dari mahasiswa, sudah saya minta sebelumnya ya. Jadi kita upload. Nah, seperti ini. Kayaknya filenya nggak akan besar ya. Proposal itu hanya teks-teks saja. Ada beberapa halaman. Nah, kemudian setelah masuk seperti ini, kita coba masukkan perintah. Nah, jadi supaya lebih teratur dan terukur, kita perlu prompt yang jelas ya, yang jelas untuk bisa dikerjakan oleh ChatGPT ini. Jadi biasanya promptnya itu perlu sebuah penjelasan awal dulu. Nah, jadi nanti kawan-kawan bisa meniru saja prompt yang saya buat ini. Nah, silakan dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan. Ya, jadi seperti ini ya. Kita berikan kalimat pengantar dulu. Jadi kita jelaskan apa maksud awal kita ya supaya ChatGPT ini jelas dia menganalisis, dia merangkum secara keseluruhan
Jadi seperti ini ya, saya seorang dosen yang akan melaksanakan kegiatan pengujian mahasiswa pada seminar proposal. Kalau misalnya komprehensif, kita ganti saja pada seminar KTI, seminar skripsi. Jadi bisa dijelaskan tersebut ya. Kemudian kita lanjutkan promnya. Nah, jadi kira-kira seperti ini lanjutannya. Bantu saya menganalisis kelemahan atau kekurangan dari proposal ini. Berikan masukan atau saran perbaikan yang jelas dan terukur. Kalau kita mau tambahkan lagi, atau kita nanti melihat dulu hasil dari analisis ini, ya silakan kita coba langsung enter ya. Misalnya gini ya, kita enter aja dulu. Nah, ini yang saya suka dari aplikasi AI ini ya, ChatGPT ini. Karena ini memang sangat-sangat di luar nalar kita ya. Sebuah mesin pencari, sebuah mesin artificial intelligence bisa melakukan analisis seperti ini. Nah, jadi kita perlu baca dulu ya, kita lihat dulu hasil yang diberikan dari awal yang tidak kita berikan, karena ini adalah file proposal. Di situ kan ada latar belakang, ada tinjauan pustaka, definisi operasional ya, kemudian ada metodologi penelitian. Nah, tentunya ini yang dia coba bisa analisis. Nah, seperti ini ya. Ini sudah ada datanya. Kalau kita bisa lihat yang bagian ini. Ini sudah dianalisis latar belakang, kekurangannya. Nah, seperti ini. Saran perbaikannya ini ya diberikan ya. Tadi karena saya mintanya tadi adalah berikan saran atau masukan ya untuk perbaikan. Nah, rumusan masalah juga kurang. Nah, diberikan juga sarannya. Nah, kemudian tujuan penelitian juga diberikan juga saran. Manfaat penelitian juga. Tinjauan pustaka juga. Nah, lengkap ya. Nah, ini yang sangat-sangat bermanfaat sekali yang memang ini sangat butuh bagi kita para dosen. Artinya saya sarankan juga kepada kawan-kawan dosen, tentunya ini jangan terlalu menjadi acuan ya 100% ya. Kita perlu juga membaca dengan baik proposal atau skripsi ataupun KTI dari mahasiswa kita. Ya, walaupun ini sudah diberikan secara konkret ya, jelas dan terukur, tapi kita perlu cek juga. Ya, kadang yang namanya mesin, yang namanya robot, pasti juga ada sisi-sisi kelemahannya. Mungkin belum pas keterkaitan integrasinya. Nah, ini perlu kita coba baca lagi. Dan tentunya ini sangat-sangat membantu kita atau menjadi bagian ya tools pendukung kita dalam melakukan seminar proposal. Nah, sehingga pengayaan dari informasi penilaian yang akan kita ujikan nanti tentu akan lebih berbobot lagi. Nah, seperti ini. Sudah lengkap ya. Ini bisa kita cek saja nanti di proposalnya apakah benar yang dikatakan oleh ChatGPT ini. Jadi sudah lengkap ya, latar belakang, kurangan. Nah, kemudian saya tambahkan satu di sini. Misalnya kita ya mungkin saya akan lihatkan dulu proposalnya. Nah, seperti ini. Ini adalah proposal dari mahasiswa saya yang saya coba ujikan tentang judul penelitian ini. Misalnya kita ingin mengkoreksi, coba koreksi judul dari proposal tersebut. Nah, berikan saran ya. Ini kan misalnya ini kan ya judul. Kita coba minta ChatGPT-nya. Nah, kita minta lagi prompt-nya. Jadi perintahnya gini ya. Yang kedua, perintah kedua. Coba diberikan referensi ke kita ya. Nah, lengkap. Diberikan juga contoh judul ya yang rasanya pas ya menurut dari ChatGPT ini. Tentunya ChatGPT ini bukan sembarang menilai ya. Dia punya data, dia bisa membaca secara otomatis mulai dari bab 1 kita sampai bab 4. Jadi dia sudah pelajari dulu baru dia berikan. Nah, seperti ini ya judul. Nah, kira-kira ini yang cocoknya nanti seperti itu kita baca aja. Nah, kurang spesifik, tidak menjelaskan ini sehingga dia berikan contoh judul. Nah, ini yang sangat-sangat perlu ya saya share ke kawan-kawan karena ini akan membantu kita semua ya untuk
memudahkan dalam menilai atau memberikan kontribusi yang lebih lah ya. Sebenarnya bukan melemahkan diri kita, tapi membantu kita mendapatkan hasil yang terbaik. Kalau ada tools, kenapa tidak kita manfaatkan tools ini? Saya contohkan yang ketiga, tadi yang secara keseluruhan, kemudian ini secara judul. Nah, yang ketiga, misalnya kita butuh menganalisis per halaman. Nah, misalnya kita butuh menganalisis halaman. Saya coba lihat dulu. Nah, ini kalau dengan manual pasti kita baca ya dari awal sampai akhir. Nah, ini butuh waktu, butuh konsentrasi ya, supaya jangan ada kekeliruan juga dalam kita mengoreksi ya. Nah, ini kan kita coba scroll dulu. Nah, kayaknya di bab 3 ya. Di bab 3 saya coba menilai. Nah, seperti ini. Ini halaman 35. Nah, kalau kita lihat di sini kesalahannya ada beberapa ya. Kalau kita lihat nih manual, ini kan faktor internal kenapa 2, ini panahnya juga jelas nampak ya. Nah, tapi kita coba suruh ChatGPT untuk menganalisisnya juga. Coba koreksi halaman 35, seperti itu ya maksudnya. Coba koreksi halaman 35. Berikan saran atau masukan yang jelas. Oke. Nah, diberikan ya data seperti ini, kelemahan, kekurangan. Tadi kita mintanya kelemahan ya, kelemahan semua ya. Karena kan namanya koreksi, pasti kita mencari celah ya, apa yang perlu diperbaiki. Kayaknya lengkap nih. Udah selesai analisisnya. Nah, kita baca lagi ya, kita baca dulu apa sih yang dia koreksi. Nah, tentunya kita perlu menilai lagi ya, setidaknya secara cepat kita bisa dapatkan data informasi dari analisis ChatGPT ini. Nah, ini diberikan kurangnya ini ya, kerangka teori yang tidak memberikan penjelasan yang rinci, tambahkan penjelasan singkat. Nah, kelemahan pengelompokannya nggak jelas, ya benar ya. Kemudian sumber yang digunakan hanya dari satu saja. Nah, kemudian banyak sekali ya. Nah, ini tentunya bagi kawan yang sudah paham di bidangnya masing-masing bisa menilai ya, bisa membaca lagi. Kayaknya seperti itu ya, yang bisa saya coba share ke kawan-kawan. Semoga ini bisa dimanfaatkan. Ada prompt ya yang perlu kita masukkan, nanti saya catatkan di dalam deskripsi jadi kalian bisa ngetikkannya untuk di ChatGPT ini. Semoga ini bermanfaat ya, jangan lupa klik like, komen, dan di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.